Saya Raka. Sehari-hari saya hanya bermain judi online. Seminggu yang lalu, orang tua saya meninggal akibat serangan jantung setelah bertengkar dengan saya. Dikit lagi. Aduh. Dikit lagi. Aduh, anjir, kalah lagi. Raka, dengar. Apa sih, Pak? Di mana motor di garasi semalam? Bapak nggak usah ikut campur ah. Itu motor peninggalan ibumu. Pasti sudah kamu jual kan? Nanti juga balik modal, Bapak. Apa? Balik modal apa? Motor sudah ada motor habis. Setelah ini saya akan menang besar, Pak. Menang besar apa? Yang ada cuma kalah. Dari dulu cuma kalah yang ada itu. Sudahlah, Bapak nggak usah ikut campur urusan anak muda. Bapak tahu apa sih urusan ini? Ini bukan jalan rezeki, ini jalan kehancuran. Sudahlah, Bapak pergi aja dari sini. Nggak usah ganggu-ganggu saya main. Ibumu sudah meninggal dengan hati yang hancur. Melihat keadaanmu seperti ini. Sampai kapan mau begini? Bekerja tidak, main judi, slot terus. Sudah, Bapak nggak usah ikut campur urusan orang. Pergi saja Bapak dari sini. Ya Allah. Alah, paling acting aja itu. Bapak bangun. Nggak usah nyusahin orang aja. Hei, Bapak. Bapak. Tidak hanya itu, rumah peninggalan orang tua saya pun saya gadaikan untuk memuaskan keinginan saya untuk terus bermain judi online. Bro, kayaknya ini rumah si Raka yang sudah habis tempo waktu hari itu. Oh, mari kita temui. Ayo. Permisi. Ada apa? Waktu tempo sudah habis. Waktu tempo apa ya? Anda sedang meminjam kepada kami. Ini ada sertifikat rumah kamu. Oh iya, mohon maaf Mas, tolong beri waktu saya 1 minggu lagi. Saat ini saya belum punya uang sama sekali. Tidak bisa, kalau tidak bisa dilunasi, rumah ini menjadi milik kami. Tolong beri saya waktu Mas, jangan. Tolong Mas, jangan Mas. Beri saya waktu 1 minggu lagi Mas. Kami sudah memberi Anda banyak waktu. Sekarang pergi dari rumah ini. Tolong Pak, beri saya waktu 1 minggu lagi Pak. Tidak. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Saat ini, rumah yang menjadi satu-satunya harapan bagi keluarga kami pun ikut tergadai. Aku pun juga tak mampu lagi untuk melunasi hutang-hutangku. Sekarang aku tak tahu lagi harus kemana. Maafkan aku, Bapak, Ibu. Aku telah mengecewakan kalian. Aku telah menghancurkan harapan kalian terhadapku akibat kebodohanku yang terjerumus dalam judi online. Sekarang aku sadar
betapa aku telah memberikan luka dan kepedihan yang amat mendalam terhadap kalian. Habis. Semuanya sudah habis. Dan sekarang hidupku sudah benar-benar hancur. Pak, nanti berhenti di taman depan, Pak ya. Oke. Sini dulu. Mas, turun Mas. Ya. Pak, ini ongkosnya Pak. Sisanya ambil aja Pak ya. Oke. Oke, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Bentar. Halo Mas. Kayaknya kenal itu. Sama orang tuh. Ya, ayo kita samperin. Ayo kita sana. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Raka ya? Mas Ilham ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Kenapa di sini? Lebih baik aku nggak usah cerita dengan Mas Ilham terkait kondisiku saat ini. Kenalin, ini Fajar, teman mondok saya. Fajar Mas. Saya Raka, Mas. Oh iya. Temennya Mas Ilham ya? Iya. Oh iya. Salam kenal Mas ya. Iya, Mas. Silakan duduk Mas. Iya. Iya. Makasih Mas ya. Iya. Aduh, hari panas. Ngomong-ngomong, Mas Ilham sama Mas Fajar dari mana ya? Kok bawa tas beginian? Kami dari pulang mondok. Oh, pulang mondok ya. Iya. Mas Raka udah makan belum? Boro-boro mau makan Mas, uang aja nggak punya ini. Udah, ayo ikut kami aja ke warung makan. Saya nggak punya uang Mas untuk bayar. Udah aman aja, kami yang traktir kok. Udah, ayo aman. Beneran, Iya, Mas? Iya, bener. Beneran ini nggak masalah Mas? Gak masalah, ayo ikut kami aja. Ya udah Mas kalau gitu. Wah, Mas Fajar beruntung sekali ya. Sekarang sudah selesai pendidikannya di pondok pesantren. Dan sekarang hidupnya jauh lebih baik daripada saya. Ngomong-ngomong, Mas Raka tambah ganteng aja. Ah, Mas Ilham bisa aja sih. Kita enaknya makan apa ini? Saya ngikut aja lah Mas. Kalau geprek ini aja gimana? Boleh. Makan geprek kita. Boleh. Ayo. Boleh ya? Ayo. Kak, pesan geprek 3 ya? 3? Sedang deh. Iya Kak, makan sini. Sini aja. Ya, kita sini. Sini Kak. Ayo. Mas Raka kayak saya lihat kelihatan sedih. Ada masalah apa? Cerita aja sama kita. Mungkin kita bisa bantu. Saya sudah hancur Mas. Saya kecanduan judi online. Harta benda saya habis. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Dan sekarang saya benar-benar sudah sadar dan ingin bertobat Mas. Tapi kayaknya waktunya sudah terlambat. Dan saya takut Allah tidak mau memaafkan saya karena kesalahan saya begitu banyak Mas. Masih bisa Mas. Kalau memang masyarakat memang betul-betul niat untuk bertaubat, insya Allah Allah akan menerima taubat masyarakat. Tapi saya tidak tahu caranya Mas. Saya bingung harus bagaimana, memulainya dari mana. Saya sangat bingung sekarang. Baik Mas, saya kebetulan ada kenalan seorang ustadz yang kebetulan hari ini ada kajian. Mungkin masyarakat bisa ikut pengajian tersebut. Tapi saya merasa nggak pantas datang ke tempat pengajian seperti itu Mas.
Nggak apa-apa mas, kalau mau ikut nggak apa-apa ngajiannya. Beneran mas boleh ikut. Tapi saya takutnya Ustadz itu tidak mau bertemu dengan orang seperti saya. Tidak apa-apa, insya Allah Ustadz itu mau membimbing masyarakat mau sampai bertobat. Ini mas Ustadznya. Ya udah mas, kalau gitu saya mau ikut. Tapi saya benar-benar minta tolong bantuan dari Mas Ilham untuk membimbing saya. Sebab saya saat ini sangat bingung harus mulai dari mana, karena saya baru pertama kali mengikuti pengajian seperti ini. Baik, insya Allah kami akan membimbing masyarakat sampai benar-benar tobat, sampai kembali ke jalan yang benar. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak Mas Ilham sama Mas Fajar karena sudah mau membantu orang seperti saya ini. Udah, kita makan dulu aja. Makan, udah lapar ini. Ini sebetulnya kita. Udah lapar. Masyarakat makan yang banyak. Nanti kalau kurang biar Mas Fajar yang pesenin. Ya, aman aja mas. Oh iya Mas, terima kasih banyak. Di saat aku pikir hidupku sudah habis, Allah malah kasih pertemuan ini. Terima kasih ya Allah. Mungkin ini bukan sekedar diajak makan, tapi caramu untuk nunjukin kalau masih ada jalan pulang buat aku.